Hai, apakah kalian pernah ngeliat ada satu orang di mana mereka ketika harga merendah itu tidak melakukan pembelian, bahkan ada yang menjual. Tapi ketika harga tinggi, mereka malah melakukan pembelian. Dan hal ini nggak terjadi pada diri gua, kalian ataupun yang lainnya, tapi terjadi juga pada investor seperti layaknya Lo Keng Hong ataupun Warren Buffett. Hal ini juga terjadi di pasar, fenomena ini terjadi di pasar modal, fenomena pasar modal Indonesia di mana ada di reksadana, bahkan di perusahaan yang approach-nya tanda kutip mereka menggunakan fundamental. Balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonomi Pemalas, kita akan bahas mengenai fenomena tersebut. Kenapa sih ada orang yang harganya rendah mereka nggak mau beli, atau bahkan ketika harganya naik sedikit mereka menjual, tapi kembali lagi pada harga yang lebih mahal. Gue ngelihat fenomena ini kalau misalkan dalam istilah trading adalah buy higher, sell more high. Buy high, sell more, sorry gimana sih? Buy high, sell higher. Nah, fenomena ini terjadi di orang-orang yang memegang azas fundamental juga. Kenapa? So, here's the key take. Gue baru masuk kembali ke pasar coal, dimana gue kemarin pernah bilang gue keluar dari pasar coal masuk ke pasar, uh, bukan masuk ke pasar sih, masuk ke perusahaan yang berhubungan dengan komoditi, CPO. Kenapa? Karena kalau misalkan gue masuk di coal kemarin ini sekitar Januari dan Februari terjadi namanya pembatasan ekspor, di mana gue ngerasa bahwa akan berimbas banget untuk Indonesia. Dan ternyata ketika gue masuk ke pasar CPO terjadi pembatasan pada bulan April, sedangkan coal baru lepas. Dan ketika coal baru lepas, laporan keuangannya keluar dan gue bisa melihat, semua orang bisa melihat coal mana yang diuntungkan dari kenaikan harga yang pertama dan imbas terhadap pembatasan uh, ekspor tersebut, di mana hasilnya bisa langsung kelihatan. So that's why tiba-tiba gue merasa harga coal menjadi lebih murah. Ada sebagian kecil perusahaan coal yang gue rasa harganya jadi lebih murah, dan gue berharap bisa mendapatkan keuntungan di sananya karena uh, downside risk-nya terlalu rendah gitu. Ketika data dan laporan tersebut baru keluar, walaupun itu adalah data pas, di mana orang-orang ngomongin bahwa oh lu fundamental lu harusnya cari data yang futures dong, bukan cari data pasnya. Nah, data pas ini, data masa lampau menurut gua adalah untuk menurunkan nilai resiko. Nah, lu kan nggak, mungkin aja lu bisa ambil keputusan dengan data futures di mana lu akan melakukan crunching the numbers. Yang jadi masalah adalah seberapa yakin lu dengan crunching the numbers. Sedangkan data dari masa lalu itu sudah pasti dan telah kejadian. So that's why gue masih melakukan pengambilan data dari data masa lalu. Sedangkan data masa depannya gue akan melakukan proyeksi yang tidak begitu rumit karena data masa lalunya sudah murah, tanda kutip ya, sudah murah. Apakah PI-nya rendah di bawah 5 atau PBV-nya rendah atau cash-nya lebih kaya ataupun dengan segala macam bentuknya gitu. Nah, data PES ini seperti yang gue pernah bilang di podcast sebelum-sebelumnya, bahwa gue ngerasa PI yang murah itu amat sangat murah ya. Benar-benar bargain itu di bawah 5. Bahkan kalau lu nemu di PI di bawah 3 itu sudah bargain sekali. Nah, tinggal dilihat apakah mereka akan melanjutkan tingkat pertumbuhan yang sama ataupun lebih baik di masa mendatangnya. Kalau lebih baik, so PI murah tersebut ketika terjadi apresiasi akan lebih murah lagi. Gue pernah membedakan lagi di sebelumnya antara apakah lo akan memilih saham menggunakan PE atau menggunakan growth. Sebenarnya lebih enak menggunakan growth, tapi dengan kondisi sekarang dengan adanya PE yang benar-benar super murah ataupun cheap, growth menjadi tanda kutip uh, tidak menjadi superior lagi. Let's say, bayangin gini, kalau lu punya perusahaan dengan PE 10 dengan tingkat pertumbuhan 50%, anggap harganya sama dan tidak melakukan perubahan. PE 10 tersebut dengan tingkat pertumbuhan 50% bukan menjadi PE 5, tapi menjadi PE
6,67 atau hanya turun 30%-nya saja. Sedangkan kalau misalkan lo ngelihat lagi butuh tingkat pertumbuhan 100% untuk menurunkan PE tersebut dari yang namanya 10 tadi menjadi 5. Pertanyaannya adalah, apakah lu yakin perusahaan tersebut akan berkembang 100% di tahun kedepannya? Ketika perusahaan tersebut tidak diuntungkan dengan kenaikan harga-harga yang telah terjadi. Itu adalah basic pertanyaan yang lu harus tanyakan ketika lu memvaluasi perusahaan yang benar-benar bertumbuh tinggi. Perusahaan yang bertumbuh tinggi itu berapa ya? 30%, 40, ya 30% ke atas lah. 20% menurut gue masuk kategori ya so-so lah gitu. Menurut gue ya, walaupun itu sudah cukup tinggi sekali. Karena akan sangat jarang sekali ada sebuah perusahaan yang bisa bertumbuh 30% tiap tahun hampir 10 tahun. That's going to be a hard task to do that. Nah, ketika lu mendapatkan PE murah, pertumbuhan 30% atau pertumbuhan 20% itu menjadi apa ya? Nggak masalah. Karena lu istilahnya lu mendapatkan double engine dari pertumbuhan PE rasio tersebut dari 2 menjadi 4 menjadi 6. Bahkan ketika lu membandingkan antara PE 10, PE 2 dengan pertumbuhan yang satu 50%, satu lagi pertumbuhan 20%. Nah, which is standards 20% ataupun 15%. PE 10 dengan pertumbuhan ekstrimnya 100%, lu menjadi PE 5. PE 2 dengan double engine aja, dengan pertumbuhan yang biasa aja atau 20%, berubah menjadi PE 5, bahkan lebih rendah lagi karena adanya pertumbuhan 20%. Sorry banget gue malas ngitung jadi PE-nya jadi berapa, tapi you got the point. Bahwa dengan pertumbuhan yang jauh lebih rendah, dengan PE yang lebih rendah, itu menghasilkan keuntungan yang lebih menarik karena adanya pertumbuhan dari PE rasio tersebut. Dari 2 ke 5 itu udah berapa? 150%. Tanpa lo harus doing nothing, yang penting perusahaan itu bertumbuh 20% aja gitu. That's why gue masih melakukan valuations menggunakan past performance juga. Past performance ataupun past dari pembukaannya tersebut. Karena untuk perusahaan yang bertumbuh seperti ini, yang so-so bertumbuhnya aja, itu menjadi lebih murah banget gitu. Super duper murah. So that's why ketika ketika gue exit dari coal industry, di mana gue karena diakibatkan oleh strategi gue sendiri, di mana strategi gue berkata bahwa kalau lo turun 15% dari nilai paling tinggi, lo keluar, lo assess lagi apakah lo layak untuk masuk lagi, atau ya sudah keluar atau exit. Pada saat itu gue berkata oke, gue exit. Tapi ketika harganya telah naik bahkan lebih tinggi dari all time high-nya, dan ketika laporan itu keluar, ternyata gue ngelihat, wah, PE-nya di bawah 3. So begitu ngomongin PE di bawah 3, this is unresistible untuk gue masuk. Ya sudah, gue masuk pada saat harganya sudah melayang tinggi dan naik tersebut. Karena murah dan mahal itu bukan dari harganya tersebut, tapi gue ngerasa dari sisi gini, lu mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih baik ataupun lebih banyak kuantitinya ketika harganya tersebut lagi mahal gitu. Kayak apa ya? Kayak lu mendapatkan sampo. Yang satu harganya 50.500 mili, satu lagi harganya 70.000 tapi dapatnya 1000 mili gitu. Atau 1 liter. Tentu aja lu akan membeli yang 70.000 dengan 1 liter tersebut. That's why itu yang ngomongin kayak harganya bergerak naik 50 ke 70, tapi lu mendapatkan lebih baik company-nya ketika di harga yang telah naik tersebut. Lagi pula, gue punya anggapan yang lebih menarik lagi adalah jauh lebih baik lo mendapatkan keuntungan dari company ini ketika harganya telah naik dan performance-nya telah membaik dibanding lo harus tebak-tebakan ketika performance-nya lagi masih unstable. Gak masalah kalau lo bisa memprediksi ketika company unstable,
good for you, lu akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tapi lu nggak perlu lirik kiri lirik kanan untuk ngeliatin bahwa ya sudahlah, gue akan masuk di ini, biarkan teman-teman gue mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mereka masuk dan lebih berani dibanding gue pada sebelum-sebelumnya. Tapi this is what I'm going to do. So that's why fenomena ini sering banget terjadi. Gue ngeliat di MI besar juga melakukan hal yang sama. Mereka menjual, dan ketika laporannya keluar 2 hari kemudian mereka akhirnya masuk lagi. Itu benar-benar terjadi di hampir semuanya gitu. Tapi penjelasan dari gue adalah seperti itu, bahwa lu bisa mendapatkan harga yang lebih murah, tanda kutip lebih murah, dan dengan kualitas yang lebih baik. So that's my key take point dari hal tersebut, fenomena ini. Kalau ada pertanyaan lo bisa ke Instagram gue, DM aja, gue bakalan balas. Atau lo kalau misalkan malas untuk DM, lo bisa masuk ke email gue bayutabusala@gmail.com. Tulis aja pertanyaannya, gue bakalan balas juga. See you again next time. Bye.